Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas nama keluarga, atas nama daripada Yayasan Darul Mustafa, kurang lebih daripada acara kita, karena acara kita ini jujur saja gerabak gerubuk. Ya, gerabak gerubuk acara kita, karena kita baru saja sebulan lalu mengadakan pembukaan di tempat ini. Pembukaan di tempat ini, dan Habib Soleh juga datang ke rumah, ngobrol dengan saya punya Umi, ngobrol dengan kita. Hall Habib Muhammad ini dibuat nggak usah terlalu meriah, ya karena waktunya juga mepet, jadi bareng dengan pengajian subuh. Tapi luar biasa antusias umat ini, luar biasa begitu banyaknya. Dan saya juga mau sampaikan, di Aceh juga buat acara besar. Di Aceh tanggal 16, kalau tidak salah tanggal 16 Januari itu buat acara besar Hall Habib Muhammad sekaligus Maulid. Nah jadi itu acara kita juga memang gerabak gerubuk, ya buru-buru. Insya Allah untuk kedepannya kita akan rapikan, karena juga Darul Mustafa masih dalam tahap pembangunan. Masih dalam pembangunan, saya juga minta maaf kalau banyak puing-puing, banyak yang berserakan. Nah ini kita kerjakan semuanya sedikit demi sedikit. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya minta atas nama pengurus yayasan, di sini ada Habib Umar untuk bisa memberikan tausiah kepada kita. Habib Umar dan Habib Hamid ini guru pertama di Darul Mustafa. Mulai dari di Petamburan, ini Habib Umar dan Habib Hamid ini masih gagah, masih belum putih, ya, masih belum putih, jenggotnya belum putih. Itu saya lihat betul, kadang pakai motor datang Habib Umar itu. Ke Petamburan jauh, pakai motor datang. Begitu gagahnya, itu kurang lebih 22 tahun yang lalu. Mas, begitu cintanya luar. Ini ada kenangan khusus. Habib Umar dengan almarhum Habib Muhammad itu ada kenangan khusus. Bukan hanya di Indonesia, mungkin di Mekah juga. Nah mungkin ini yang ingin kita dengar, bagaimana biografi daripada sedikit Habib Muhammad, daripada Habib Umar dan Habib Hamid, nanti begitu juga daripada sambutan Ketua MUI. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Darul Mustafa, khusus para habaib, para asatid, khusus khalifahnya Sohibul Haul, yang mana mantunya sendiri Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas. Beliau sebagai khalifah Sohibul Haul Habib Muhammad bin Ahmad Al-Abbas, yang sering kita kenal dengan Habib Muhammad Aceh. Ini Aceh ini luar biasa. Nabi pernah nyebut, ya, condet gak pernah. Jaga kasar enggak. Aceh Nabi pernah sebut. Itu diambil dari kisah 3 habaib yang menghatamkan hidayah, lalu beliau ditugaskan oleh Nabi pergi dakwah di 3 tempat. Kalau tidak salah pertama Al-Habib Muhammad Abdul Rahman Al-Idrus, Nabi suruh ke Mesir. Sebutan Mesir sudah banyak di Quran, banyak tuh ayat-ayat menyebut Mesir. Udhulu Misro dan sebagainya. Kira-kira ada 33 titik Mesir disebut. Allah nyebut, Nabi juga nyebut. Satu lagi diutus ke Mailebar, India. Ya. Satu ke Aceh. Siapa Nabi? Nabi Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Itu Nabi nyebut Aceh. Disebut oleh Nabi suruh ke sana.
tahu Aceh ini Masya Allah, bahkan sejarah kita di Indonesia itu daerah istimewa. Poinnya hari ini kita haul. Haul ini adalah alamatus sa'adah dari kalangan manusia ini. Nabi nyebut firqah yang ada pada Yahudi, Nasara dan umatnya. Dalam hadis iqtarabatil yahud ila 71 firqah. Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Semua neraka, satu doang yang selamat dari Yahudi. Yahudi umat Nabi Musa. Ya. Wa qarabatin nasara ila sintain wa sab'in. Umat Nabi Isa Nasara juga pecah menjadi 72. Wa qarabat ummati, umat pecah menjadi salasa wa sab'in, lebih banyak tambah satu lagi 73. Semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu doang yang selamat. Nah ini memprediksi 73 ini sulit. Siapa yang bisa memantau ini benar? Karena semuanya ngaku benar. Coba lihat golongan sekarang, semua merasa dikulitirkan. Ya, ada yang bangga lagi, sombong. Yang lain neraka, dia doang surga. Mana-mana aliran begitu. Ini 72, ya satu doang benar. Kan susah kita prediksi. Tidak usah golongan, anak aja 72 bingung nggak? Ini ada orang saya tahu, tapi nggak usah saya sebut. Itu anaknya baru 25 udah bingung. Anak saya tahu bingung. Salah satu anaknya datang. Assalamualaikum Mbak. Abahnya namanya juga udah tua ya. Kamu siapa itu? Kata anaknya, anak Zaki Bah. Anaknya apa? Zaki nomor berapa? Nomor 18 Bah. Masih bingung abahnya. Abahnya mikir, Umi yang mana? Bagaimana 73? Masalah. Kita sekarang tidak usah mempelajari satu-satu. Cukup kita lihat paham salah itu ada alamatnya. Di antaranya ada kedurhakaan. Makanya tidak ada haul bagi mereka. Haul ini kebaktian. Kita bakti sama orang tua, sama guru kita, sama orang yang kita cintai. Itulah haul. Berarti orang yang ngadain haul alamat golongan selamat. Amin Allah. Nah ini coba lihat paham-paham salah. Mereka nggak nganggep orang tua. Ada golongan tuh kan sampai kalau ngawinin gurunya yang ngawinin anggota-anggotanya. Orang tua nggak direken. Nah ini orang tua ini adalah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Itulah haul. Jadi isinya tuh bakti. Tadi Habib Muslim sudah baca doa birrul walidain berkaitan dengan haul. Itu alamatnya. Jadi kita nggak usah mempelajari satu-satu, apalagi jamaah ya. Sekarang mengaji-ngaji mah repot. Ya. Mau datang aja udah Masya Allah. Ya. Nah, sekarang guru bukannya ini, malah guru dimusuhin, tangkap-tangkap ini. Nah ini, jadi yang jelas kita Masya Allah hadir. Nah inilah artinya satu bentuk silaturahim. Kita walaupun Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita, ya beliau ini Masya Allah. Ya sedikit tadi sebagai apa saya menyebut, saya kenal beliau sebelum di Indonesia, di Mekah. Tapi dia ke Mekah bukan pergi ke sekolah ya. Nabi Muhammad pergi ke Mekah itu ini berdagang, artinya bekerja kesiannya. Beliau bekerja. Cuman saya heran, kok ada orang kerja, jujur nih, saya amat rajingan dia daripada yang ngaji. Ya kita jujur ya, mungkin Habib Hamid juga tahu, kita Nabi Muhammad acara pengajian umum, yang umum itu artinya
udah datang, kita belum mandi. Ya, udah datang, sore-sore itu udah datang untuk pengajian mandi. Memang artinya ini tiap hari, bukan saya bicara apa. Jadi artinya semangatnya sampai artinya kerjaannya tokonya tuh kayak kagak dibeli gitu. Dalam arti orang kerja gimana? Jadi sudah ada, artinya sudah alamat. Ya, himmahnya dalam ilmu itu luar biasa. Nah ini salah satu daripada bukti ya, himmah. Ya, beliau artinya mengajak, dia kenal kita, kenal Nabi Muhammad. Dia mengajak kita ya untuk ngaji dan mengaji. Ini dia bentuk majlisnya, masya Allah. Ya. Walaupun beliau ini bukan di pesantren, jadi dia tidak, ya saya nggak tahu sebelumnya, jelas saya kenal beliau tidak ada kesana. Tapi inilah yang diperlukan sebenarnya. Kita ini dakwah dari segala penjuru, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin jamaah pengen tahu Nabi kerjaannya apa ya kira-kira ya. Ya, ada obyekan gitu kali kayak jamaah. Ya, ada orderan. Nabi kerjaannya dakwah. Ya mungkin tapi sebelumnya, tapi kalau diangkat jadi Rasul, Nabi pernah dagang. Dagang juga nggak lama-lama banget. Nabi juga pernah mengembala kambing waktu umur kecil. Nabi dapat bayaran kecil, ya. Di bawahnya dirham. Jadi itu. Tapi itu kita tidak hitung, kita lihat bagaimana beliau dakwah. Dan ini beliau dikaruniai istri yang luar biasa, Sayyidah Khadijah yang kaya raya. Itu hartanya habis untuk dakwah ya. Apalagi dia waktu diboikot oleh orang kafir Quraisy, tidak ada transaksi antara umat Islam sama mereka. Jadi nggak bisa kita orang kafir kalau ada orang Islam belanja nggak dikasih. Nah di situ harta Sayyidah Khadijah habis semuanya. Tidak ada bilang kesel gitu. Sayyidah Khadijah serai ke Nabi. Makanya Nabi mengatakan ke Sayyidah Khadijah, semua saya sudah balas kecuali Sayyidah Khadijah. Saya nggak mau balas. Allah yang akan balas. Ya. Gimana beliau setianya sama Sayyidah Khadijah luar biasa. Ya. Sampai Nabi kadang bela-belain nyembelih kambing sendiri. Dagingnya dipotong-potong, dibagiin kepada sahabat-sahabatnya Sayyidah Khadijah. Bayangin ini kesetiaan. Istrinya meninggal masih diingat, teman-temannya itu dikasih. Dibagi daging-daging, diingat. Sampai Sayyidah Aisyah, ya namanya istri baru ya, pasti cemburu. Apalagi kita ya. Jangan ini. Kita boro-boro baru rencana aja bapak boro-boro udah kawin. Ini jamaah pada takut jujur. Kita ngomong-ngomongin di majelis, mudah-mudahan jamaah kawin lagi. Ngomong amin aja takut. Amin lo nggak tahu. Tahu-tahu ngomong amin, kena satelit sampai ke rumah. Kita belum sampai udah sampai berita. Ambil nanya, ambil pegang linggis. Sudah, kita lanjut lagi bagaimana haul ini luar biasa. Nah ini dilakukan oleh para salaf kita ikuti. Nah inilah salah satu bentuk syukur. Kita mensyukuri mereka-mereka yang mengajari kita satu kalimat. Tapi Sayyidina Ali mengatakan anak abdul liman al-gamani arfan. Saya mau jadi budak sama orang yang ngajari saya satu huruf. Iya. Jadi kesimpulannya kita bersyukur. Apalagi kita masya Allah majlis yang baik. Nah ini lagi bagaimana kemuliaan majlis. Katanya nanti di surga ini semua amalan udah gak ada lagi. Gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada haji, gak ada lagi bilang kita punya lebih bagi-bagi orang. Mau bagi sama siapa di surga? Di surga nih orang semuanya raja, artinya ketinggian, kedudukan. Sampai orang terendah di surga itu hadapnya 8.000. Paling rendah.
rendah. Yang rajin ngaji mah jangan nanya. Ini paling rendah nih. Paling rendah pasti lebih dah. Paling rendah bininya 72. Lalu dua aja ngoyong. Yang ini mah yang rajin ibadah jangan nanya, rajin ngaji jangan tanya. Paling rendah itu dikatakan dapat lahan 10 kali dunia. Karena dia terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga. Dia waktu di pintu surga dia bengong. Dipersilahkan oleh Allah masuk surga. Wajah Tuhan mal ayat. Saya lihat surga penuh dah orang terakhir. Dikatakan laka kamu berkata di pojok. Tapi pojoknya surga 10 kali lipat dari dunia. Itu kebunnya nggak tahu ujungnya di mana. Ada yang tahu. Rumahnya itu dalam riwayat ini rumah orang surga terendah. Rumahnya laudu ia ada boduriat. Kalau dia undang Nabi Adam anak cucunya lawasiat muat rumah. Bayangin itu. Kebulinya cukup. Ya. Jadi kadang-kadang masalah juga nih yang bikin acara. Ya Allah yang datang habis deh. Ini gilir kebuli cuma 1,5. Tapi berkah ya. Subhanallah. Orang itu insya Allah udah cukup aja. Ya. Yang penting jangan korupsi di nampan. Karena ada juga pasti kalau kita sih receh-receh ini korupsinya paling di nampan. Kadang panitia udah bagi nampan. Kan biasa dagingnya cuma 2 potong tuh. Dan dulu 4. Ini diumpetin mana nasi dagingnya satu. Dan kita poteng ini bang. Ya tempatnya dapat. Terus kita lihat ya. Kalau sebelah kita kesian makannya lambat karena ada apa selambung apa sakit. Kita jangan buru-buru makannya. Masya Allah makan mereka kayak ibunya tuh kan. Korupsi recehan tadi. Nah itu orang di surga. Nah ini di surga yang ada hanya majelis seperti ini. Majelis doang. Sama salam. Ketemu teman assalamualaikum. Jadi tinggal 2 doang. Yang lain itu udah gak ada lagi. Gak ada lagi ke pasar buka toko ada lewat ya. Gak ada sama. Hanya majelis saja di ujung. Nah itu. Nah di situ nanti subhanallah ulama yang di dunia dibutuhkan di surga. Masya Allah masih diperlukan. Perlu apa lagi? Kan sudah selesai urusan. Oh tidak. Itu ada waktu-waktu Allah menyuruh penghuni surga minta saluni ya ibadi masyidu. Minta kepada aku wahai hambaku apa yang kau mau. Jamaah bingung. Datang ke gurunya. Allah nyuruh saya minta nih, minta apaan? Jadi dia kembali lagi ke gurunya. Minta petunjuk karena orangnya jujur. Ada orang tuh kadang mintanya salah. Ini Nabi pernah menawari satu orang setelah perang Hunain. Saluni minta sama kamu. Dia dasar otak kurus. Kata dia, saya minta Nabi banyak. Dia minta kami. Nabi kasih sesuai permintaannya. Setelah orang yang pergi kata Nabi, lagi meroah bi'ahdi Musa aqol min hada. Satu wanita pada zaman Nabi Musa lebih berakal dari orang ini. Jadi Nabi Musa waktu akan meninggalkan Mesir menuju Palestina, menyeberangi Laut Merah, itu dia dapat perintah membawa jasadnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dikubur di Mesir. Nah leluhurnya di Palestina. Ya, ayahnya Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Abdul Anbiya. Tapi nggak ada yang tahu kecuali satu perempuan tua, nenek-nenek. Dia tahu itu kuburannya Nabi Yusuf. Nabi Musa datang. Ya, wahai wanita yang sangat tua, tunjukkan pada kami kuburnya Nabi Yusuf. Kita akan berikan permintaan. Saya minta kepada Allah. Jadi kasih diangkat 2 doa. Apa kata nenek-nenek ini? Ya, saya minta supaya jadi perawan. Bisa ya? Daripada minta kambing. Ya.
dapat. Minta biar jadi perawan. Itu tuh. Ya. Terus satu doa lagi. Doa supaya saya jadi istrimu di surga. Makanya Nabi bilang perempuan pada zaman Nabi Musa lebih pintar darinya. Sama dengan sahabat Thauban. Ketika beliau ini ada ahlu sufa ya, kagak punya rumah, cuma tidur di belakang masjid. Sama Abi Hurairah semua ada 300 sahabat. Tidak ada rumah, tidak ada kerjaan, tidak ada istri. Jadi nanti setelah Nabi wafat baru mereka pada kawin. Jadi betul-betul mengaji. Ini Nabi mengatakan kepada Thauban yang nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya kerjaan. Salni ya Thauban, minta kepada aku ya Thauban. Apa jawab beliau? As'aluka murafaqaka fil jannah. Saya minta menemanimu di surga. Kata Nabi awal dan kamu nggak minta lain, ya, minta doa biar dia apa dia punya rumah, biar dia apa, lah itu aja. Nggak minta yang lain. Ini pintarnya orang. Daripada minta yang kecil, kita doanya coba lihat. Ya dientengin jodoh. Ya. Itu mah jangan pakai doa itu mah. Ya. Ya, tuh, biar kita bisa lihat. Nah, ini kembali kepada kita di surga. Mereka itu hanya kumpul. Enggak ada lagi kerja. Mereka berkumpul. Nanti ada waktu-waktu bertemu Rasulullah. Ya, nanti ada waktu bertemu keluarga. Itu mereka hanya kepingin apa yang dia tempati jalan menuju ke lokasi. Gak ada ini orang dimanapun berada dia mau menuju ke lokasi. Ada waktu-waktu. Ada juga waktu bertemu dengan Allah. Ini lagi kenikmatan yang luar biasa. Mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu artinya kesenangan yang gak ada taranya. Nah ini di majelis, mereka apa yang dia bahas? Dia bahas dulu di dunia. Di antaranya poinnya, kita di majelis itu pasti kita selalu mau ngawali dengan doa, menutup dengan doa. Ya. Mereka berbicara, inna kunna min qablu nad'u. Dulu di dunia kita berdoa. Famanallahu alaihi. Ternyata Allah berikan doa kita. Wawakona ada basamu, kita diselamatin dari api panas neraka. Masuk surga udah, berarti selamat dari neraka. Ya satu sama lain. Semua lalu mau bicara. Iya, Allah ngabulin doa kita. Ya yang satu bilang iya, kamu berdoa pantas terkabul. Kalau saya di majelis nggak baca doa, cuma baca amin doang. Saya masuk surga juga kan dia ngomong, masih ada dia di situ dong. Iya. Kata yang satu kamu sih masih mending baca amin. Kalau saya di pojok tidur. Tapi saya masuk juga. Ada yang ngomong siapa tadi? Yang tidur kan? Saya di dunia nggak baca doa, walau baca amin. Saya di pojok nunggu nasib. Nunggu nasib. Iya. Tapi ternyata setelah selesai acara semua dapat bagian. Lihat nanti. Ini yang dari awal sampai akhir tidur datang kuli dibangunin. Dapat jatah juga. Atau kita mungkin hadir tahlilan. Ada yang dia awal baca wala apa. Tapi waktu dibagikan biasa tidak. Nah inilah yang dibicarakan di surga. Bicara tentang dulu di dunia. Apa yang dibicarakan dulu kita kumpul. Itu doa yang diingat. Itu doa yang dibicarakan. Dia tak pernah bicara misalnya pernah ini nggak ada. Inna kunna min qablu nad'u. Dulu kita kumpul berdoa. Itu yang dibicarakan. Itu doa maksudnya. Kegiatan lain karena fasilitas serba ada, serba instan. Ya, nah inilah insya Allah yang kita akan dapat nanti insya Allah bersama Habib Muhammad yang kita semoga Allah ampuni segala kesalahan. Ya Allah luas ya. Amin, amin. Dan Allah terima amalnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa
وعلى آله وصحبه حديثه والوفاء. أما بعد عباد الله معاشر المسلمين rahimakumullah, para guru, para habaib, ulama. Karena di Jagakarsa itu ada juga keramat Nabi Bina, namanya keramat Jagakarsa. Orang-orang Nahdiyin itu haul setiap tahun. Ya, para pimpinan pesantren di sini ada sekitar 20 pesantren di Jagakarsa. Kemudian lurah di sini ada sekitar 6 kelurahan muslim. Ini paling ujung nih, kelurahan Tanjung Barat, Rancut. Tapi paling keren karena ada di sini ada apa namanya itu, ada kantor BPN di belakang, ada kantor Jaksaan Jakarta ada di sini. Alhamdulillah. Al-Fakir dipercayai di sini 2 periode. Sebelumnya dulu Bapak Ibu sini Al-Badiyah lagi sakit berbahaya. Alhamdulillah. Amin. Jadi Jagakarsa ini ujungnya di sana itu Kali Ciliwung. Jadi kalau dulu pernah kejadian motor bok lari, akhirnya larinya ke sono, kunci jantung. Di sana didapat, kemudian dipotong orang sono dapat. Nah itu ceritanya. Ya. Saat Pak Gub datang di sini, Al-Fakir datang, alhamdulillah. Jadi ini sebuah apa namanya itu, ibaratnya kita ketiban durian montong di sini. Ada pengajian akbar, ada Mustafa yang tadinya di Condet, Al-Fakir ketemu dengan Walid almarhum kita tahu pada saat itu. Yang mudah-mudahan majlis ini menjadi kekuatan di ujung selatan. Amin. Mudah-mudahan majlis ini bisa menjadi payung surganya. Ya. Rasul inna lillahi jannatan fid dunya. Allah punya surga di dunia. Kadang-kadang tahu. Man dakhala fawqa 'aisy. Siapa yang masuk itu surga, bahagia hidupnya keluarganya. Ditanya, apa itu Rasulullah? Itu adalah majalis zikir. Nah, ini surga itu. Jadi kalau gini kita nanya sungguh-sungguh mana loh kau ke surga? Ini bukan. Ya. Jadi dunia itu darul amal, akhirat darul jasa. Ya. Semoga hadirnya kita dan dengan maulid hari ini dengan haulnya ini di awal baru. Ya Allah panjangin umur kita. Amin. Allah berkahi usaha kita. Dan Allah jadiin mawaddah sakinah ya. Dan untuk orang kita doa, saya minta doa Bapak Musin. Anak Al-Fakir dari 2004 udah bangun tuh Yayasan Madinah. Nah kemarin buat 30 November peluncuran sekolah gratis yatim sedekah. Amin. Yang meluncurin Pak Wali Kota Munjirin. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah yatim gratis ini dari YTK Islam ya dengan MI. Kita nggak main SD nggak main. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kemajuan Jagakarsa. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian hormati Habib Ahmad bin Ahmad Al-Hamid, Habib Hamid bin Hamid bin Abdul Aga. Betul. Saya yang rutin mengajar yaitu Ustaz Hamid bin Umar Al-Hamid. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Semoga dengan kedatangan beliau tersebut dan mendapatkan keberkahan dari Mustafa dan bisa terlanjut terus. Ini adalah salah satu tanaman daripada investasi akhirat dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas, Habib Muhammad Aceh. Perlu diketahui bahwa Habib Muhammad ini lahir tahun 1942 Masehi di bulan April di malam Senin. Jadi lahirnya di malam Senin jam 2 malam, meninggalnya pun di malam Senin.
itu setelah peresmian Masjid Pak Alwi yang ada di Simpang Kulim, Aceh. Jadi jam 12 siang peresmian, jam 12 malam Habib Muhammad berpulang ke rahmatullah. Dan cita-citanya membangun Masjid Pak Alwi ini sudah amat sekali. Dan banyak hal-hal yang diperbuat oleh Habib Muhammad. Habib Muhammad ini tumbuh besar di Simpang Kulim di Aceh Timur. Itu dengan keluarga yang keluarga baik, orang-orang soleh, baik yang perempuannya, saudara perempuannya, ibunya, itu orang-orang yang masya Allah. Dan keluarganya lain mengajar di balai-balai yang ada di Aceh. Begitu juga Habib Muhammad. Dan Habib Muhammad pernah kerja juga di Aceh, di Langsa, yaitu dengan Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu abahnya Muhammad Cairo. Jadi Muhammad Cairo dikenal juga Muhammad Cairo Al-Attas. Bekerja di sana dan dikenal Habib Muhammad ini perhatian terhadap majelis sejak muda. Dia mendampingi ustaz-ustaz yang akan mengajar di majelis di sana, menjemput, mengantarkan dan sekaligus menemani ini ustaz. Berlanjut sampai pergi ke Saudi, pulang ke Jakarta, Uswat sama Al-Attas itu pun ditawarkan oleh calon mertuanya ketemu di majelis. Habib Muhammad tanpa mempunyai materi sama sekali, tapi karena tertarik dalam mertuanya ini sehingga ditawarkan anak perempuannya ini, sehingga terjadilah pernikahan tanpa ada biaya yang dikeluarkan oleh Habib Muhammad, yang orang bilang katakan mungkin diambil mantu. Setelah perang di Jakarta ini, Habib Muhammad berangkat ke Mekah, ke Saudi. Memang pada saat itu sekitar tahun 78 itu lagi sedang ramai-ramainya orang berangkat ke Mekah. Habib Muhammad berangkat ke Mekah, kerja sama satu orang. Ini kantor tempat kerja Habib Muhammad, menunggu di toko, kita di toko. Ini depannya Masjidil Haram. Dan sebelum kerja Habib Muhammad ini berjanji sama majikannya bahwa dia minta dispensasi bahwa setiap waktu sholat diizinkan untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Jadi walaupun kerja di sana dan di waktu-waktu majelis seperti yang Habib Muhammad Al-Maliki, Habib Muhammad rutin datang. Terus juga ada Al-Jailani, Habib Umar Al-Jailani. Jadi beberapa ada lagi ulama Mu'alim Yasin. Jadi Habib Muhammad aktif walaupun kerja di Mekah, tapi aktif di Majlis Tahlim terus. 13 tahun di Mekah. Lalu dia sebelum meninggal, sebelum pulang ke Jakarta, dia ambil ibunya ke Mekah. Sampai dirawat sama dia, ibunya ini sampai meninggal di Mekah. Jadi kebaktian Habib Muhammad ini sampai dia berhenti kerja dikarenakan ngurusin ibunya di Mekah. Yang ngurusin ibunya lalu majikannya bilang, waktu ibunya sakit, kamu mau kerja atau mau ngurus ibu kamu, dia bilang. Lalu dia bilang kalau memang majikan kurang suka dengan saya, dengan kondisi yang saya kerjakan saat ini, saya akan mengundurkan diri. Lalu dia mengundurkan diri kerja untuk mengurus ibunya dengan biaya kehidupan sehari-hari dengan mengutang, meminjam uang yang ada di sana. Sampai pada saat mau meninggal ibunya, itu ibunya berpesan, dia bilang, aku akan terus mendampingi kamu sampai walaupun aku akan meninggal, nanti aku akan selalu mendampingi kamu. Ini ibunya berjanji. Besoknya ibunya panggil Muhammad ini, panggil lalu dia serahkan uang 500 real satu gepok. Dia tanya sama Habib Muhammad, ini siapa yang kasih? Dia bilang ada satu orang datang, dia kan nengokin sama dia, lalu dikasihkan amplop ini. Ini kamu pegang. Besoknya ibunya meninggal setelah memberikan uang tersebut. Ini 500 real yang satu gepok ini dibayarkan kepada seluruh hutang-hutangnya. Lalu dia bikinkan tahlil selama seminggu. Lalu dia juga sumbangkan uang itu ke beberapa orang yang membutuhkan uang itu. Dan juga dikirimkan ke Aceh. Jadi Habib Muhammad selama kerja di Mekah ini mengirimkan uang untuk dia belikan tanah yang ada di Aceh. Itu pun setiap pembelian tanah diinfakkan sama dia, diwakafkan sama dia. Setiap ada tanah yang dibeli sama dia diwakafkan. Jadi Habib Muhammad kehidupan ini tidak mempunyai materi. Sampai rumah singgah yang ada di Simpang Kulit itu diwakafkan.
kecuali Habib Muhammad Tegal memberikan mobil itu atas nama Habib Muhammad. Rumah yang ada baik yang di Petamburan. Jadi Habib Muhammad ini membuka majelis di Petamburan selama 13 tahun. Itu pun tawaran dari mertuanya untuk membuka majelis. 13 tahun di Petamburan, lalu tanpa punya harta. Habib Muhammad punya hubungan, Masya Allah, ke Singapura, ke Hadramut, ke Malaysia, beberapa tempat banyak. Yang saya heran pada waktu saat itu saya kerja di satu penukaran uang. Setiap sore saya hadir ke majelis lahir Nabi Muhammad Rabu sore, dan yang ajar pada waktu Habib Hamid sama Habib Umar Gantian. Ini berjalan terus. Yang saya heran, ini Habib Muhammad saya perhatikan kalau giliran berangkat haji selalu hajinya umroh plus. Itu kalau sekarang nilai uangnya mungkin sekitar 300 juta. Saya heran. Kalau saya lihat usahanya nggak ada. Tapi setiap ada haji, kita berangkat haji, ini berangkatnya apa yang hablos. Itu apalagi umroh. Pada suatu ketika saya berjalan di mobilnya Habib Muhammad ini, lalu Habib Muhammad selalu bawa paspor. Dibilang coba buka paspor saya. Saya ini udah berjalan 4 tahun, dibilang. Seharusnya itu biasanya dianjurkan itu 4 tahun sekali atau 3 tahun sekian tahun itu diambil kalau bagi yang mampu untuk dianjurkan untuk berangkat umroh lagi. Baru kita lagi cerita, tiba-tiba dapat telepon. Habib Muhammad telepon datang, orang Banjar telepon kabarkan sama Habib Muhammad untuk berangkat umroh. Dan jangan kalau berangkat umroh pun di tempat hotel-hotelnya yang bagus-bagus, hotel bintang 5. Di Hadramut pun begitu. Jadi baik ke Hadramut maupun ke Mekah, ini udah bukan hal-hal pekerjaan yang aneh. Ke Hadramut berapa kali ke Hadramut, itu, dan selalu Habib Muhammad itu menyumbang infak. Setiap ada uang sumbangan dari orang tidak disimpan sama dia di bank. Sampai saat meninggal Habib Muhammad, nggak punya rekening bank. Jadi selalu diinfakkan sama dia. Amalan yang lainnya lagi, jadi bakti sama pertama yang saya tahu persis itu bakti kepada orang tua, ibu bapak, Masya Allah. Sampai ibu bapaknya meninggal, ibunya ini dikubur di Ma'lah. Itu selalu yang dituju pertama-tama kalau berangkat umroh untuk ziarah kepada ibunya. Satu ketika pernah dia biasa habis Idul Adha itu biasanya dia berangkat ziarah sama ibunya, lalu baru ziarah Rasul. Satu ketika dia pikir waktunya udah mepet, lalu dia berangkat langsung ziarah Rasul. Pada waktu saat dia datang ke makam Rasul, dia mendengar suara, "Kamu mau ziarah ke sini?" Dia bilang, sedangkan kepada ibumu kamu belum ziarah. Ini salah satu teguran kepada saya pada waktu saat itu. Ini yang cerita ini Habib Muhammad ini waktu saya lagi ziarahnya Habib Ujung. Dicerita di mobil, dia bilang, waktu saya lagi mau ziarah ke Rasul, itu saya mendengar suara, "Kamu mau ziarahi aku?" Dia bilang, sedangkan ibumu yang biasa kamu ziarahi kamu belum ziarahkan. Langsung nggak jadi Habib Muhammad keluar lagi. Langsung dia balik lagi ke Mekah untuk menziarahi ibunya. Baru dia dari Rasul. Jadi saya kira ini bisa sudah dijadikan ilmu buat kita bagaimana penghormatan kita kepada orang tua, terutama ziarah. Saya yang pertama-tama sepertinya saya itu dinasihatin sama Habib Muhammad. Lalu Habib Muhammad menanya, "Kapan kamu ziarah ini orang tua kamu?" Dia bilang. Habis dia cerita seperti itu, dia langsung tanya saya. Saya bilang saya setahun sekali. Karena setiap Id kita sudah terbiasa datang ziarah orang tua itu waktu Id. Nggak kuat saya nangis, saya nggak kuat. Dibilang. Jadi dia kalau Habib Muhammad ini selalu setiap minggu, setiap hari Jumat ziarah ke rumah orang tuanya. Nah itulah jadi ziarah orang tuanya sampai sekarang, sampai waktu kita berangkat ke Mekah, waktu berangkat ke Aceh itu ke Medan, dari Medan kita berangkat ke Aceh. Sebelum kita berangkat sampai di Medan di Simpang Nurin, itu belum sampai ke tempat rumah jam 11 malam.
Itu Habib minta sebelum sampai ke rumah ziarah kepada orang tuanya. Jadi abahnya dikubur di Aceh. Dia bilang jangan turun ke rumah. Anak bilang Habib sekarang udah jam 11 malam dan Habib kondisinya udah susah. Kita potong kiri kanan, tetap kepengen ziarah. Ini kuburannya Habib Muhammad ini masuk mobil seperti pohon-pohonan. Jadi gelap. Diterangi hanya dengan lampu mobil. Tapi Habib Muhammad pertama sih kita mau pernah dibaca dari mobil, kita baca dari mobil aja, tidak bisa. Habib mau turun juga ziarah kepada orang tuanya. Akhirnya kita potong kiri kanan kita pegang untuk menziarahi orang tuanya. Ini saya cerita supaya paling nggak pelajaran buat kita. Ini keberkahan Habib Muhammad nggak terhitung, banyak sekali. Jadi 13 tahun di Petamburan, lalu di Condet, jadi Petamburan pun bukannya punya Habib Muhammad. Pada waktu itu yang datang hadir, Masya Allah, pada waktu Habib Umar sama Habib Hamid mengajar, itu mungkin sekitar 300 orang yang hadir setiap Rabu. Setiap Rabu itu ada 2 ustaz bergiliran. Jadi Habib Jindan sama Habib Hamid, Habib Umar sama Saleh, Habib Saleh ada Habib. Jadi terus dua dan hadir sampai 300 orang, Masya Allah. Nah ini ya, terus 13 tahun di Petamburan, 9 tahun di Condet. Di Condet pun, ini bukannya punya Habib Muhammad, punya Habib Muhammad Tegal, tak atas. Itulah perjalanan Habib Muhammad, saya kira karena tidak lihat waktu, mungkin barangkali juga yang hadir pada saat ini dari waktu subuh sampai saat ini, saya juga mohon maaf. Barangkali kita kurang pengaturan, ya insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita akan lebih perbaiki. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan juga, kalau Darul Mustafa mulai dari Petamburan sampai di Condet, numpang yang nggak punya tempat, saya ingin sampaikan juga di sini. Ini tempat saya beli, jadi tempat ini saya beli secara pribadi. Saya beli tempat ini, saya namai nama umi saya. Ini tempat saya beli, sertifikatnya sudah saya balik nama istri daripada Muhammad, saya punya mertua. Sengaja gitu. Setelah saya kasih nama umi saya, baru saya buat wakaf. Wakaf di situ Habib Muhammad, umi, anak dan istri. Jadi sehingga tempat ini sudah menjadi permanen untuk Darul Mustafa. Oleh karena itu berkat doa antum semua, Darul Mustafa sudah punya tempat. Doakan biar bisa ada kelebaran di sana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.